Halo, selamat malam Sobat Kop. Senang sekali saya Reski Mesanto bisa hadir malam hari ini di podcast Jaring 360. Podcast Jaring 360 adalah sebuah podcast yang akan membahas segala hal tentang koperasi, baik itu edukasi maupun cerita-cerita realita tentang koperasi yang ada di tiap daerah di Indonesia. Dan malam hari ini saya sudah bersama Pak Denny Irawan. Pak Denny Irawan ini langsung dari Cilegon akan menceritakan bagaimana sih kondisi realita tentang koperasi yang ada di Cilegon. Selamat malam Pak Denny. Selamat malam, Pak Rizky. Ya, Pak Denny. Ini kayaknya sedang di perjalanan nih Pak ya, tapi nggak apa-apa. Kita dengan kemajuan teknologi kita bisa ngobrol di mana saja dan kapanpun. Oke, Pak Betul, Denny, betul. ini kalau saya lihat profilnya Pak Denny adalah salah satu pelaku UMKM yang ada di Cilegon. Nah, boleh cerita nggak Pak? Pak Denny ini usahanya di bidang apa sih Pak? Biar teman-teman di podcast Jaring 360 tahu nih, Pak Denny di Cilegon bergerak di bidang apa? Oke, selamat malam semua eh, podcast 360. Perkenalkan saya Denny Irawan, UMKM Kota Cilegon, bergerak di bidang olahan masakan kemasan, khususnya di bidang rabek, terus dendeng dan keripik kentang Mustafa. Jadi kalau rabek itu sejenis rendang kalau di Padang. Hmm, Kalau di namanya rabek gitu. oke. Kita Jadi, memulai dari tahun 2020 persisnya sebelum COVID gitu. Sampai sekarang. Alhamdulillah masih menjalani usaha di bidang itu. oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus ya Pak ya. Amin, 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 amin. Oke, Pak Sekarang dia Denny. lagi mulai berkembang gitu. Oke, insya Allah terus berkembang. Oke, Pak Denny, di podcast Jaring 360 seperti yang saya bilang tadi, kita akan cerita-cerita, khususnya kalau Pak Denny ada di Cilegon, kita akan cerita-cerita tentang kondisi koperasi yang ada di Cilegon. Tapi sebelumnya Pak Denny, boleh nggak sih cerita Pak Denny sudah berapa lama Pak mengenal koperasi di kota Cilegon Pak? Kalau mengenal banget sih belum terkait koperasi, cuma sedikit tahu saya. Eh, karena memang UMKM ini kita masih kesulitan mendapatkan link koperasi yang sehat gitu karena kita butuh butuh sarana perkoperasian yang bisa menaungi para pelaku usaha UMKM di Kota Cilegon. Nah, sampai hari ini saya dari 2020 ke 2025 belum nemu koperasi apa nih saya harus bernaungan gitu. Kebetulan kan banyak manfaat dari koperasi ini. Cuma karena belum ada yang cocok sampai hari ini saya juga belum menjadi anggota koperasi begitu. Oke, Pak. Cuma di Cilegon yang saya tahu yang perusahaan ada beberapa yang masih berjalan gitu. Oke, kalau di Cilegon Gitu. sendiri Pak, kalau di Cilegon sendiri ada berapa banyak Pak koperasi yang mungkin yang di luar perusahaan ya Pak ya, yang di luar perusahaan yang Pak Denny tahu? Kalau kalau total saya baca sih ada ratusan koperasi, Pak. Mm-mm, mm-mm. Gitu. Itu koperasi apa aja Pak Cuma yang ada di persisnya Cilegon? yang masih berjalan maupun yang apa yang non aktif juga saya belum belum tahu banyak gitu. Oke, Karena memang O- saya konsen di UMKM saja gitu. oke Pak. Begitu Pak Kalau Rizky. di sepengetahuan Pak Denny sendiri Pak, kalau di Cilegon itu koperasi itu yang sepengetahuan Pak Denny aja ya, jenisnya itu apa aja Pak? Apakah simpan pinjam atau konsumen atau apa Pak yang banyak di kota Cilegon Pak? Pak ulangi Pak Rizky tadi agak berisik. Oh ya,
Iya Pak Denny, jadi dari sepengetahuan Pak Denny nih tentang koperasi yang ada di Kota Cilegon sendiri Pak, kan koperasi ini ada banyak macamnya Pak ya, salah satunya koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, koperasi konsumen. Nah, di Kota Cilegon sendiri yang banyak koperasi apa Pak? Simpan pinjam sih Pak kayaknya. Simpan pinjam ya Pak ya? Oh gitu, oke. Betul, betul. Pak Denny, tadi saya sempat meng-highlight nih, tadi Pak Denny sempat bilang sejauh ini belum menemukan koperasi yang sehat lah, bisa dibilang seperti itu yang ada di Kota Cilegon. Kenapa Pak Denny bisa bilang kalau belum menemukan koperasi yang sehat yang ada di Kota Cilegon? Alasannya kenapa Pak? Mungkin melalui podcast Jaring 360 ini nantinya ini bisa menjadi sebuah bahan koreksi atau evaluasi pihak terkait untuk dalam tanda kutip ya, menyehatkan dari yang tidak sehat gitu Pak. Baik, begini, kalau yang namanya koperasi masyarakat ini kan kadang kita ada kendala. Kendala yang mana kendala ini adalah kalau yang koperasi simpan pinjam misalnya, ketika dia melakukan pinjaman, yang sulit adalah ketika kita melakukan penagihan. Belum lagi masyarakat yang belum sadar diri dengan iuran wajib. Nah, kadang-kadang mereka merasa keberatan dengan sistem iuran wajib, padahal kan namanya berkoperasi kan uangnya ya dari situ-situ juga kan gitu. Cuma kesadaran untuk iuran wajib aja kita sepertinya sulit sekali untuk menagih iuran tersebut. Padahal kalau nominalnya nggak terlalu besar. Ah, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita melakukan penagihan, lama-lama kadang-kadang kita bisa ribut antar temen kayak gitu. Kan kalau anggota itu biasanya orang dekat, bukan orang jauh, sesama pelaku usaha kayak gitu. Sesama UMKM kalau yang koperasinya UMKM. Kecuali begini kalau yang saya perhatikan seperti koperasi perusahaan, boleh saya sebut nama Pak? Boleh, boleh. Yang saya tahu ini Pak ya, mohon maaf kalau salah. Di PT Sankyu itu cukup sehat sekali sampai hari ini, sama koperasi Chandra Asri kesadaran berkoperasinya sangat tinggi. Mungkin karena memang dia dalam satu perusahaan, artinya ada paksaan, ada sistem monopoli dalam berkoperasi begitu. Nah, kalau itu diberlakukan di dalam masyarakat umum, sistem monopoli itu kan tidak bisa dijalankan begitu, Pak. Karena tidak ada dasar hukum atau paksaan. Karena koperasi ini harusnya tidak dipaksa, Pak. Tapi kalau nggak dipaksa, jalannya kurang maksimal begitu. Menurut pandangan saya gitu ya. Karena tidak ada apa namanya aturan yang kuat mengikat sudah. Cuma kesadarannya itu loh harus dipaksakan dulu dari apa pengelola koperasi. Ayo, ayo, ayo gabung. Ayo bayar iuran wajib dan sebagainya. Sekali, 2 kali dilakukan penagihan, oke. 3 kali, 4 kali, lama-lama emosi mereka, Pak. Itu yang terjadi di lapangan faktanya gitu. Jadi memang apa ya kesadaran diri untuk berkoperasi juga yang masih kurang. Mungkin juga manfaatnya belum dirasakan banyak atau memang pengelolanya sendiri yang menurut saya kurang tepat, tidak mengerti apa sih itu koperasi gitu atau salah salah menaruh orang di situ gitu. Sebetulnya kalau kalau apa namanya kita nggak salah naruh orang, saya kira program koperasi akan jalan dengan baik begitu Pak. Oke, berarti ini bicara lagi kembali kayak seperti kendala gitu ya, kendala atau tantangan yang ada khususnya bagi pengurus koperasi yang ada di Kota Cilegon sendiri ya Pak. Nah, kalau
dengar bahwa Bapak juga sempat berkomunikasi dengan dinas koperasi yang ada di Kota Cilegon, Pak. Nah, Betul, karena saya sendiri masih di bawah binaan Dinas Koperasi Kota Cilegon dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Cilegon gitu. oke. Nah, kalau Jadi misalnya Bapak, sedikitnya banyak tahu lah. ya, sepengetahuan Bapak nih kira-kira apa sih Pak tantangan yang ada atau fakta di lapangan tentang mengapa Bapak bisa mengatakan bahwa banyak koperasi yang ada di Kota Cilegon itu mungkin bisa dibilang tidak sehat, walaupun memang ada beberapa yang sehat. Yang sehat itu pun kebanyakan juga koperasi-koperasi dari perusahaan. Nah, menurut Bapak sendiri apa sih Pak tantangan yang ada Pak? Ya tadi tantangan utamanya kesadaran berkooperasinya yang belum belum apa ya? Belum inilah, belum tinggi istilahnya. Eh, harus harus dipaksakan dulu Pak Rizky. Jadi itu Hmm. yang menjadi kesulitan, kesadaran pribadinya yang tidak apa ya tidak berjiwa koperasi, akhirnya menjadi kendala. Sedangkan kan sirkulasi keuangan finansial dari koperasi kan berasal dari iuran anggota. Kalau anggotanya tidak membayar iuran, bagaimana untuk perputaran keuangan koperasi? Apalagi sudah melakukan simpan pinjam. Dan apa lebih ngeri lagi, sudah melakukan pinjaman. Itu. Jangan-jangan ada perasaan meminjam di koperasi sama dengan kayak hibah. Nah, itu juga kadang-kadang ada hal seperti itu. Ah, namanya minjem gampang lah. Nanti juga gitu. Oh, Nyatanya berarti akhirnya banyak banyak koperasi yang mandek di Cilegon itu gitu. Mungkin mungkin ada yang berjalan, cuma nggak kedengeran apa ya, santernya lah kan gitu. Kalau ada, saya mungkin akan bergabung di situ gitu. oke, oke. Nah, tadi saya juga tertarik nih, Bapak tadi sempat mengeluarkan statement kalau simpan pinjam. Apalagi di Cilegon, Bapak bilang, Pak Denny bilang banyak koperasi yang bergeraknya koperasi simpan pinjam. Nah, kalau untuk Bapak sebagai pelaku koperasi sendiri, kalau Bapak sebagai pelaku koperasi sendiri, Pak, eh, melihat kondisi yang Bapak bilang tadi, orang minjam dianggapnya kayak hibah gitu. Nah, bagaimana dengan para pelaku UMKM yang ada di Kota Cilegon sendiri kan kadang kalau ingin memulai suatu usaha kan butuh permodalan, Pak. Bagaimana apakah masyarakat di sana dengan kehadiran koperasi simpan pinjam, kemudian zaman sekarang juga banyak kayak Jual. fintech seperti itulah ya, ya let's say Iya. kayak pinjaman daring lah seperti itu, atau pinjaman dari bank khususnya yang mungkin bunganya jauh lebih besar dibanding koperasi. Bagaimana Pak perbandingan pilihan masyarakat yang ada di Kota Cilegon sendiri, Pak? Ya sementara yang paling cepat ya pinjol, Mas. Paling Gak justru banyak nanya. Ya ya ke pinjaman fintech itu kan nggak banyak nanya, cukup modal KTP, ya langsung cair. Dibanding dengan koperasi atau perbankan, harus ada analisa keuangan, analisa usaha, sejak kapan mulai usaha, omset berapa, itu juga terlalu lama menurut menurut saya gitu. Tapi kalau pinjaman online itu nggak nyampe 1 jam, nggak nyampe setengah jam, cair langsung. Walaupun dengan rate bunga yang lumayan tinggi. Nah, itu. Cuma kendalanya ketika melakukan pinjaman online itu, ketika terjadi gagal bayar, itu timbullah masalah. Semua kontak ditelepon dan sebagainya. Kalau untuk koperasi pun ya sama, kan harus ada analisa keuangan. hmm, Oh, pengajuan pinjaman ini untuk apa? Rencananya seperti apa? Target berapa lama? Apa yang dilakukan? Ya seperti pengalaman waktu kita tahun-tahun sebelumnya kan ada Banpres tuh. Banpres ya, itu kan sebetulnya bantuan presiden untuk
melakukan perekonomian ya. Tapi yang terjadi di lapangan tidak dimanfaatkan ke situ, tapi ke yang lainnya gitu. Ada yang buat bayaran sekolah, ada yang sebagainya. Mungkin ya, karena yang saya lihat waktu adanya Banpres, yang tadinya UMKM di Kota Cilegon itu cuma di kurang lebih, kalau berdasarkan data di Dinas Koperasi itu ada 18 ribuan, itu data UMKM-nya. Ketika ada Banpres tuh naik pesat menjadi di atas 20 ribu UMKM. Lah, ini menurut saya yang beneran UMKM jadinya yang mana nih kan gitu. Jangan-jangan ini timbulnya apa tingginya UMKM ini bukan karena adanya corona, tapi karena adanya banpres kan gitu. Kalau saya kan real memang ada izinnya, ada NIB-nya, ada OSS-nya sendiri kan, bahwasanya kita sebagai menyebutkan sebagai pelaku UMKM di Cilegon. Nah, bagaimana dengan pelaku UMKM yang menjadi dadakan kemarin kan gitu. Itu Oke, berarti yang berarti ini bisa di-highlight apa? sebetulnya kasarannya ya Pak, kalau Hmm, saya eh, rangkum recap dari cerita Bapak, berarti sebetulnya banyak yang lebih memilih jalan pintas karena menilai bahwa ketika ingin pinjam ke koperasi, khususnya simpan pinjam, itu terlalu banyak dalam tanda syarat kutip ya, syarat-syaratnya, nah, gitu. iya, iya. Jadi banyak masyarakat yang akhirnya lebih suka untuk jalan pintas aja deh lewat pinjaman daring seperti itu ya Pak. Betul, betul, betul. Jadi Betul jadi sebenarnya sekali. ini banyak dibutuhkan kebanyakan UMKM di daerah khususnya di Cilegon itu butuh pinjaman yang simple dan cepat seperti itu Simpel, ya. lunak, bunga rendah, nggak bertele-tele. Toh pinjamannya juga nggak besar, paling di Mm-mm. bawah 5 juta Mm-mm. gitu. Nah, sebetulnya nih Pak, kalau kalau ini kan ini biar menjadi edukasi juga buat teman-teman di podcast Jaring 360 ya Pak. Sebetulnya kalau sepengetahuan Bapak nih, kalau koperasi simpan pinjam itu, misalnya saya ingin mengajukan pinjaman gitu. Ini berdasarkan yang terjadi di Cilegon ya Pak ya. Saya ingin Ya, mengajukan pinjaman, itu biasanya persyaratannya apa aja sih Pak? kalau di bank, standarnya bank ya analisa keuangan. Sama dilihat sudah berapa lama usaha. Kalau bank biasanya. Ini kalau untuk koperasi Pak, untuk koperasi Kalau pinjam. koperasi sebetulnya sama, Pak. Kan syarat mutlaknya, syarat utamanya itu. Eh, kalau baru menjadi UMKM, belum layak. Biasanya kalau ini persyaratan sudah menjadi anggota 1 atau 2 tahun, baru boleh melakukan pengajuan pinjaman. Itu. Kalau baru daftar, kemudian langsung pinjam, kayaknya masih dipertimbangkan. Gitu. Oh, jadi salah satu aspirasi yang bisa diserap dari teman-teman UMKM itu juga persyaratan untuk melakukan simpan pinjam khususnya di koperasi ini dipermudah seperti itu ya Pak ya. Betul, betul, betul. Jadi sehingga Cukup bisa. dianalisa betul nggak perizinan dia sebagai UMKM dan misalnya dia sudah berapa lama masih eksis apa enggak di bidang usaha UMKM-nya. Karena kan kita bisa mengkontrol masyarakat apa betul dia sebagai UMKM. Di Cilegon itu kan ada ini apa pendamping UMKM tiap kelurahan dan kecamatan. Artinya Oke. kita masih bisa memfilter. Oh iya betul ini pelaku usaha yang masih aktif. Oh ini tidak aktif. Dan dilihat di OSS sendiri, di NIB-nya juga kan, oh ya betul ini adalah pelaku usaha penjual somai, pecel kayak gitu ya, sate dan sebagainya. Atau ini oh ini Gojek, ini apa? Kan di OSS sendiri bisa disebutkan kan jenis usahanya apa nanti di NIB-nya juga
tertera kan izinnya sebagai apa gitu. Kalau misalnya dilihat ternyata dari 2022 dia memulai sebagai penjual siomay sampai saat ini. Nah, berarti kan itu sudah eh, masuk kriteria syarat mengajukan pinjaman. Artinya dia eksis penjual itu saja kan gitu. Tidak berganti-ganti. Soalnya kan ada UMKM yang angin-anginan. Hari ini jualan baju, besok jualan sepatu, terus nanti jualan apa lagi, selalu berganti-ganti. Ada yang UMKM itu momen, momen Lebaran dia jualannya kue, momen apa jualannya ganti lagi gitu. Oke, Pak Denny, ini cukup menarik nih ya. Saya banyak dapat insight. Mudah-mudahan ini bisa diteruskan atau pihak yang terkait bisa mendengar podcast Jaring 360 yang kemudian bisa memfasilitasi. Salah satunya adalah tentang mempermudah pengajuan modal khususnya bagi UMKM baru. Nah, terakhir nih Pak Denny sebelum kita akhiri obrolan di malam hari ini. Apa Pak harapan Bapak terkait koperasi yang ada di Cilegon yang ingin Bapak sampaikan kepada pihak-pihak terkait, entah itu Kementerian Koperasi atau Kepala Dinas Koperasi yang ada di Cilegon. Silakan Pak, harapan Bapak. Ya, sebetulnya tahun-tahun lalu di Koperasi Cilegon, pemerintah itu memberikan apa bantuan pinjaman dengan 0%, cuma kuotanya terbatas. Sementara kan pertumbuhan UMKM di Cilegon itu lumayan pesat nih. Sejak 2021, 22, 23 itu lumayan. Cuma kemarin kita lakukan apa? Pendataan ulang, apakah UMKM ini masih aktif apa tidak? Ternyata pertumbuhan itu menurun. Eh, Ternyata yang aktif sekarang menjadi dari 21.000 kalau nggak salah, sekarang sisa 19 atau 18.000 pelaku usaha UMKM. Nah, pemerintah yang apa tempo lalu itu menyediakan pinjaman dengan rate 0% 1 sampai 5 juta tapi bertahap. Kalau misalnya 1 juta sudah lunas, maka dia akan naik lagi, naik lagi. Setelah nanti lolos dari program pemerintah, maka akan berkesinambungan dengan Bank Daerah Cilegon. Nah, kemarin bekerja sama dengan BJB, terus Bank BPRS, sama bank apa? Pokoknya bank pemerintah lah kan gitu. Itu juga ya tadi itu terbatas kuotanya gitu. Alangkah baiknya kalau kuota itu memang diperbanyak dan diberikan kepada orang-orang yang tepat yang masih menjalankan usahanya kan gitu. Bisa dilihat dengan dia kemitraannya dengan siapa saja, di mana saja, sudah berapa banyak mitra kerja dia, misalnya sudah kerjasama dengan Indomart, Alfamart, atau dengan toko oleh-oleh, atau dengan apa, kan bisa dilihat dari MOU-nya kan. Artinya, oh itu benar pelaku usaha yang masih sehat, atau yang melakukan transaksi langsung di pasar-pasar tradisional, setiap hari masih ada penjualan, ya itu lebih diprioritaskan dibanding ya kadang-kadang walaupun pendataan di di sistem dinas sendiri ada, tapi belum tentu itu merupakan orang-orang yang aktif melakukan usaha di bidang UMKM gitu. Makanya Oke, harapan saya adalah pendamping ini adalah kunci motor penggerak di bawah sebagai apa ya pendata yang bisa melihat dan untuk dilaporkan ke atas, oh ya ini aktif dan sehat. Nah, itulah orang-orang yang difasilitasi gitu loh. Malah kadang-kadang yang terjadi adalah yang diberikan
UMKM-nya nggak aktif. Ini kan aneh. Dia nggak punya mitra, penjualannya misalnya cuma satu toko. Lah bagaimana mau tepat sasaran kan gitu kira-kira. Oke, Pak. Jadi bisa saya rangkum sebetulnya harapan Bapak tuh lebih yang pertama adalah mempermudah persyaratan untuk para pelaku UMKM khususnya yang ada di Kota Cilegon Ya, untuk yang pasti paling utama itu mempermudah persyaratan, gak usah nego-nego. ya, Seperti halnya pinjol lah kan gitu. Kalau ya pinjol kan jadi nggak pakai nanya Pak, cukup modal KTP, udah foto, cas selesai langsung transfer bayar rekening. Nggak banyak nanya buat apa bagaimana kan gitu. oke, Kalau kalau di pemerintahan berbeda banget ya. oke, baik. Jadi bisa saya simpulkan nih Pak, akhirnya dari obrolan kita di malam hari ini harapan dari Bapak adalah satu mempermudah, kemudian pendamping yang ada di lapangan itu menjadi fasilitator baik kepada pelaku UMKM sendiri maupun kepada pihak yang ada di penentu kebijakan begitu ya Pak. Oke, Iya, baik terima kasih Pak Denny Irawan terima bincang-bincangnya di kasih. podcast Jaring 360. Mudah-mudahan apa yang Bapak ceritakan di malam hari ini bisa menjadi satu evaluasi buat pihak terkait dan bisa menentukan kebijakan untuk masyarakat Kota Cilegon lebih baik lagi. Terima kasih Pak Denny, selamat malam. Selamat malam Pak Rizky. Sukses selalu podcast 360. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Kira demikian bincang-bincang singkat saya dengan Pak Denny Irawan, salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Cilegon. Kita baru aja ngobrol di podcast Jaring 360. Pak Denny menceritakan apa harapan yang ada pada pelaku-pelaku UMKM khususnya kepada koperasi yang ada di Cilegon. Ikuti terus podcast Jaring 360 untuk lebih tahu banyak tentang koperasi. Saya Reski Mesanto pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.